Pemulung sepertimu menyembuhkan aku? Ini kaki, bukan kaleng bekas. Itulah kalimat sinis yang Sinta, seorang polwan muda dan cantik, ucapkan pada Darso, pemulung tua berjanggut kusut yang tampak tak punya apa-apa. 2 tahun Sinta lumpuh akibat kecelakaan saat bertugas. Kakinya membengkak parah, nyeri tak tertahankan, hingga ia kehilangan semua harapan. Tapi Darso hanya tersenyum tenang. "Beri aku 5 menit saja," katanya. Sinta menantangnya balik. "Baiklah, kalau kau bisa menyembuhkanku, aku bersedia jadi istrimu." Tawa meremehkannya langsung berubah menjadi ketegangan. Siapa sebenarnya Darso? Dan, mungkinkah keajaiban itu benar-benar terjadi? Nama Sinta Larasati sudah lama menjadi pembicaraan di hampir seluruh markas kepolisian Jakarta Selatan. Usianya baru 28 tahun, tetapi kiprahnya sebagai polwan tangguh membuat banyak rekan wanita menjadikannya panutan. Wajahnya cantik, pikirannya cerdas, dan dedikasinya tinggi. Ia bukan tipe wanita yang hanya duduk di balik meja. Sinta selalu memilih turun langsung ke lapangan, merazia jalanan, menggerebek kontrakan gelap, hingga melakukan penyamaran berisiko tinggi. Namun semua kebanggaan itu runtuh dalam satu malam, 2 tahun lalu. Saat itu, Sinta memimpin penggerebekan sebuah rumah kontrakan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian seorang gembong narkoba. Informasi intel menyebutkan ada senjata api di dalam lokasi tersebut. Tanpa pikir panjang, Sinta mengenakan rompi anti bala, menyiapkan pistol di pinggang, lalu melompat ke mobil patroli bersama 4 anggota lainnya. Tetapi nasib bergerak lebih cepat dari kesiapan manusia. Belum sampai ke tujuan, sebuah truk kontainer dengan rem blong meluncur dari arah berlawanan dan menghantam sisi mobil patroli. Benturannya mengerikan. Mobil itu terguling berkali-kali, lalu terhenti di sisi jalan seperti kaleng penyok. Suara sirine, teriakan, dan bau bensin bercampur menjadi satu. Di antara puing kaca dan logam, tubuh Sinta ditemukan terjepit, tak sadarkan diri. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan luka parah di kepala dan cedera serius pada tulang belakang. Setelah operasi panjang dan melewati masa kritis yang menegangkan, dokter menyampaikan vonis yang menghancurkan. Sinta tidak akan bisa berjalan lagi. Dunia yang sebelumnya cerah mendadak runtuh. Langit biru dalam hidupnya berubah kelabu. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan geraknya, bahkan perlahan kehilangan harga diri. Berbulan-bulan ia hanya berdiam di rumah, memutus kontak dari luar. Satu persatu sahabat menghilang. Pria yang dulu melamarnya juga perlahan menjauh, berdalih butuh waktu, yang pada akhirnya berarti pergi selamanya. Yang tersisa hanyalah suara roda kursi yang menggesek lantai, serta 2 kakinya yang membengkak seperti kaki gajah, mengubah tubuh indahnya secara drastis. Kadang ia memandangi cermin dan tak mengenali dirinya sendiri. Sinta menjadi mudah marah, sinis terhadap nasihat. Ia sering berbisik ketus. "Kalau Tuhan sayang, kenapa aku dibuat seperti ini?" Hingga pada suatu sore, hidupnya yang hampa mulai bergetar kembali. Hujan turun rintik-rintik hari itu. Sinta memaksa keluar sebentar untuk menghirup udara di taman dekat rumah. Saat hendak menyeberang jalan kecil, roda kursinya nyaris terperosok karena trotoar yang berlubang. Di detik genting itu, seorang pemulung tua tiba-tiba muncul dan memegang kursinya agar tidak jatuh. Tangan lelaki itu kasar, bajunya lusuh dan robek-robek, tetapi matanya teduh, menenangkan entah bagaimana. Lelaki itu berbisik pelan, hampir seperti suara dari angin. "Mau kakinya sembuh, Neng?" Sinta mengernyit. Ia menatap lelaki itu dengan sinis, hampir geli. "Sembuh? Sama kamu? Kau kira kakiku ini kaleng rusak yang bisa diperbaiki tukang las?" Pemulung itu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum lembut. "Beri saya waktu 5 menit saja. Kalau tidak sembuh, saya pergi. Tapi kalau sembuh, Neng harus tepati janji." Sinta tertawa keras, seolah mendengar lelucon paling konyol. "Janji apa lagi?" Dan dengan nada menantang, ia berkata, "Kalau aku sembuh, aku bersedia jadi istrimu."
Tawa itu sontak terhenti ketika lelaki itu menatap matanya dalam-dalam dan menjawab pelan. "Deal." Sinta puas melontarkan ejekan itu. Ia yakin lelaki kumuh yang bau sampah ini tidak mungkin bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan dokter terbaik pun tak sanggup atasi. Namun pemulung itu tetap tenang. Senyumnya tidak berubah. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa tersinggung. Hanya keteduhan yang entah mengapa membuat tawa Sinta perlahan memudar. "Namaku Darso," katanya akhirnya. "Aku tak bisa menjanjikan kesembuhan. Aku hanya perantara. Yang menyembuhkan itu keyakinan." Sinta mendengus. "Keyakinan? Jangan ceramah. Aku sudah lewat masa itu. Sudah terlalu sering berdoa, tapi Tuhan diam saja." Darso mengangguk memahami. "Tapi hari ini kamu keluar rumah. Kamu duduk di sini, dan kamu bertemu denganku. Itu bukan kebetulan." Sinta mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Suaranya bukan seperti suara pemulung biasa. Cara ia bicara tenang, dalam, seperti seseorang yang mengetahui lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Tapi egonya menolak percaya. Ia memutar roda kursinya, hendak pergi. Namun sebelum ia bergerak, Darso berjongkok di depannya. 5 menit saja, Neng. Bukan untuk saya, untuk dirimu sendiri. Kalau tidak terasa apa-apa, saya akan pergi dan tidak akan mengganggu lagi." Sinta terdiam lama. Ia mencoba membaca wajah lelaki itu, tapi tak menemukan ancaman. Hanya keriput lelah, tatapan tulus, dan sepasang tangan kasar yang terbuka. Entah kenapa hatinya goyah. Mungkin karena putus asa. Mungkin karena ada secuil harapan yang selama ini terkubur dan ingin hidup kembali. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi kalau kau cuma buang-buang waktu, aku bisa menamparmu." Darso tersenyum lembut. Ia memejamkan mata sejenak, seolah berdoa dalam diam. Lalu ia meletakkan telapak tangannya perlahan di atas lutut Sinta. Tangannya dingin, tetapi anehnya menenangkan. "Pejamkan mata," bisiknya. "Jangan pikirkan apapun. Biarkan dirimu percaya, sekali ini saja." Sinta menarik napas panjang. Meski pikirannya masih penuh penolakan, entah mengapa hatinya tiba-tiba merasa tenang. Ia memejamkan mata, dan saat itulah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sebuah rasa hangat merambat dari pangkal pahanya, mengalir perlahan ke seluruh bagian kaki yang selama 2 tahun ini mati tanpa sensasi. Hangat itu bukan sekadar fisik. Rasanya seperti ada kehidupan baru yang menyusup ke dalam sel-sel yang telah lama tertidur. Di detik ke-30, jari-jari kakinya seperti digelitik dari dalam. Sinta refleks tersentak kecil. Masuk menit pertama, lututnya seolah bisa ia gerakan sedikit. Ia hampir membuka mata karena terkejut. Namun suara Darso menahan langkahnya. "Jangan. Nikmati saja. Ini baru permulaan." Keringat mulai muncul di pelipis Sinta. Ada rasa aneh yang membuatnya bingung. Ada takut. Ada kagum. Ada kebingungan yang tak bisa ia jelaskan. Apa ini sugesti? Hipnosis? Atau ia sedang mimpi? Tidak, pikirnya. Ia sadar sepenuhnya. Tidak ada hal magis di depan mata, tapi sensasinya terlalu nyata untuk diabaikan. Masuk menit ketiga, pergelangan kakinya mulai bisa bergerak. Menit keempat, aliran seperti listrik menjalari betis dan pahanya. Menit kelima, ia merasakan kekuatan. Kekuatan yang sudah 2 tahun hilang dari tubuhnya. Dalam satu tarikan napas yang bergetar, Sinta membuka matanya. Ia menggenggam sandaran kursi roda, menahan napas, lalu perlahan mendorong tubuhnya ke atas. Kedua kakinya gemetar hebat, namun ia berdiri. Ia berdiri. Sesuatu yang mustahil selama 2 tahun terakhir. Air matanya jatuh begitu saja. Mulutnya ternganga tak percaya. Lututnya masih lemah, namun ia menapak tanah dengan kaki sendiri. Ketika ia menoleh, Darso tidak lagi di tempatnya. Lelaki itu justru berjalan menjauh. "Tunggu," seru Sinta. "Tunggu dulu. Siapa kamu sebenarnya?" Darso menoleh, sekilas.
Senyum lembut mengembang di wajahnya. Jangan lupakan janjimu, Neng. Janji itu akan kutagih di waktu yang tepat. Kemudian, seperti bayangan yang ditelan senja, pria tua itu menghilang di tikungan jalan. Menyisakan Sinta yang masih tertegun, tubuhnya berdiri tanpa bantuan apapun, dan hatinya dilanda satu pertanyaan besar. Apa yang baru saja terjadi? Ia masih terpaku, seolah dunia berhenti bergerak. Kursi rodanya tergeletak di belakangnya, tak lagi dibutuhkan. Hujan rintik membasahi pipinya, bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Ia melangkah 1 kali, 2 kali, dan kedua kakinya merespons dengan sempurna. Hangat itu belum hilang. Sensasinya masih berputar di otot-otot yang selama ini membengkak seperti kaki gajah. Kini bengkak itu surut perlahan. Kulitnya terasa hidup kembali. Sinta memukul pahanya sendiri, memastikan semua ini bukan mimpi. Suara yang terdengar adalah suara nyata, daging dan tulang yang kembali berfungsi. Ya Tuhan, ini nyata, gumamnya hingga suaranya bergetar. Ia mencoba berjongkok, lalu berdiri lagi. Tangannya bergetar hebat. Bukan karena lemah, tapi karena ia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban yang menentang logika medis yang selama ini mengikat hidupnya. Tubuh yang lumpuh 2 tahun kini pulih dalam 5 menit. 5 menit yang mengubah seluruh takdirnya. Hatinya berdetak cepat, otaknya berusaha mencari penjelasan ilmiah. Mungkin sarafnya tersambung lagi, mungkin efek psikologis, atau hipnosis ekstrim yang ia sendiri tak sadari. Tapi semua itu seperti alasan kosong. Tidak masuk akal. Tidak ada teori medis yang mampu menjelaskan apa yang dilakukan pemulung kumal bernama Darso itu. Sinta memandang sekeliling. Lelaki itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanya sisa hujan, aroma tanah basah, dan sebuah kertas kecil yang terselip di bawah kursi rodanya. Ia memungutnya. Tulisan tangan sederhana, sedikit miring tapi rapi, tertera di sana. Jangan takut pada keajaiban, Neng. Yang kau butuhkan hanyalah percaya sekali saja. Sinta menggenggam kertas itu erat, hampir sesak oleh emosi yang campur aduk. Takut, kagum, bingung, namun ada pula harapan. Sesuatu di dalam dirinya hidup kembali. Bukan hanya kakinya, tapi juga hatinya yang selama 2 tahun mati. Malam hari, ia berdiri di depan cermin. Cermin yang selama ini hanya memantulkan wajahnya yang sedih dan putus asa. Kali ini, ia berdiri tegak, tanpa kursi roda, tanpa bantuan siapapun. Dan bibirnya menampilkan senyum pertama setelah 2 tahun. Namun, bersamaan dengan senyum itu, muncul pertanyaan yang menghantuinya. Siapa sebenarnya Darso? Ia mencoba mengingat. Wajahnya sederhana, seperti pemulung manapun. Tapi ada sesuatu di matanya, ketenangan yang dalam, seakan seseorang yang sudah lama berdamai dengan dunia. Tidak mungkin ia orang biasa. Tidak mungkin ia hanya pemulung. Dan tiba-tiba ia teringat kalimat itu. Jangan lupakan janjimu. Dadanya mencelos. Janji itu ia lontarkan dalam kesombongan. Hanya untuk mengejek. Namun kini ia takut, sungguh takut. Bagaimana jika suatu hari Darso benar-benar datang menagih? Tapi rasa takut itu perlahan kalah oleh rasa penasaran yang semakin besar. Sinta kembali ke tempat pertemuan mereka. Tidak ada siapa-siapa. Hanya beberapa karung bekas bersandar di tembok. Seolah menandai bahwa Darso memang pernah di sana. Sinta mendongak ke langit. Awan gelap mulai terbelah, memperlihatkan cahaya keemasan matahari terbenam. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, langit kembali terlihat indah. Ia menatap kakinya dan berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Siapapun dia, aku tahu kau yang mengutusnya. Di ujung jalan, angin malam bertiup lembut membawa aroma tanah basah. Dan entah mengapa, Sinta merasa ada seseorang yang tengah tersenyum dari kejauhan. Senyum yang sama, senyum milik Darso. Hari-hari setelah itu, hidup Sinta berubah total. Ia bukan hanya bisa berjalan. Ia bisa berlari pelan. Bisa melompat. Bisa menaiki tangga tanpa merasa takut jatuh.
Pemeriksaan medis menunjukkan sesuatu yang bahkan dokter pun tak mampu jelaskan. Ini tidak mungkin secara medis, ujar Dr. Johan, spesialis saraf yang selama ini merawatnya. Jaringan ototmu sempat mati, dan sekarang regenerasinya seperti sebuah keajaiban. Di balik senyum yang kini kembali menghiasi wajahnya, Sinta menyimpan satu kegelisahan besar. Nama itu terus bergema di kepalanya, Darso. Entah kenapa sosok lelaki tua itu sulit hilang dari pikirannya. Ia tidak bisa melupakan tatapan teduh di mata tuanya, sentuhan tangan kasar yang anehnya terasa menenangkan, serta suara pelan yang lebih dalam pengaruhnya daripada suara motivator manapun yang pernah ia dengar. Siapa sebenarnya lelaki itu? Bagaimana mungkin ia bisa menyembuhkan sesuatu yang tak mampu diperbaiki dokter? Dan kenapa seseorang sepertinya memilih hidup sebagai pemulung? Kegelisahan itu berubah menjadi pencarian. Sinta mulai menyusuri berbagai sudut, bertanya kepada siapapun yang mungkin mengenalnya. Ia berbincang dengan pedagang, menanyai tukang ojek, bahkan mendekati beberapa pemulung lain di sekitar tempat pertemuan itu. Namun jawabannya selalu sama, tidak ada. Enggak ada pemulung tua banget di sini, Bu Polwan, kata seorang tukang gorengan sambil terus membolak-balik adonan. Apalagi yang senyumnya kalem. Enggak ada. Bukannya mereda, rasa penasaran Sinta justru makin besar. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ia kembali menelusuri jalan tempat mereka pertama bertemu. Kali ini perhatiannya tertarik pada sebuah musala tua di gang kecil, tak jauh dari tempat ia biasa duduk dengan kursi rodanya dahulu. Di depan musala itu, seorang kakek sedang menyapu halaman. "Maaf, Kek?" tanya Sinta dengan sopan. "Apakah kenal seseorang bernama Darso?" Pemulung, mungkin sekitar umur 60-an, berjenggot, suka tersenyum. Kakek itu terdiam. Gerakan tangannya berhenti. Wajahnya berubah seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu yang lama terkubur. Ia menatap Sinta lama sebelum membuka suara. "Darso," ulangnya pelan. "Itu nama guru ngaji saya dulu. Tapi, beliau sudah lama wafat. 30 tahun lalu." Jantung Sinta seperti berhenti berdetak. Wafat? Tapi saya baru bertemu dengannya beberapa hari lalu." Kakek itu menggeleng perlahan, seperti menegaskan sesuatu yang tidak main-main. Beliau bukan orang sembarangan. Dulu banyak yang bilang Pak Darso itu wali kecil. Ilmunya tinggi. Sering nolong orang sakit tanpa minta imbalan. Beliau meninggal saat membantu korban kecelakaan di pinggir jalan tol. Kakek itu mendesah pelan, lalu menambahkan, "Sejak beliau wafat, ada cerita. Kadang ada orang yang bilang melihat sosoknya muncul saat ada seseorang yang benar-benar butuh pertolongan." Sinta membeku. Tangan dan kakinya mendadak dingin. Apakah lelaki yang ia temui bukan manusia biasa? Atau, apakah itu perwujudan Darso? Kakek itu tersenyum tipis seolah membaca pikirannya. "Mungkin bukan beliau, Neng. Tapi bisa jadi yang Neng temui adalah sosok yang diizinkan Allah datang membawa pertolongan. Kadang lewat manusia, kadang lewat malaikat yang menyamar. Kalau hati kita bersih, pertolongan itu pasti datang." Sinta terduduk di anak tangga musala. Mata yang tadi tegar kini berkaca-kaca. Selama ini ia mengira kesembuhannya hanyalah keajaiban tanpa wujud. Tapi hari ini ia sadar, dirinya telah berjumpa dengan utusan dari keajaiban itu sendiri. Dan saat pikiran itu menancap kuat, satu kalimat terlampau berat kembali menghantamnya. "Kalau aku sembuh, aku bersedia jadi istrimu." Ia mengucapkannya sambil menertawakan Darso. Menghina, mengejek, menyepelekan. Namun kini kalimat itu terasa seperti janji yang ditandatangani di hadapan langit. Janji yang tak bisa ia lari darinya. Ketika Sinta akhirnya berdiri, angin sore berhembus melewati halaman musala. Daun-daun ketapang bergoyang pelan, seolah mengirim pesan. Janji adalah janji. Sejak hari itu, setiap sore Sinta datang ke tempat yang sama. Ia duduk dan menanti. Hari pertama, tidak ada siapa-siapa. Hari kedua, hanya suara azan maghrib dan langkah orang pulang kerja. Hari ketiga, tidak ada tanda-tanda apapun.
Namun di malam keempat, sesuatu berubah. Di bangku kayu reot tempat ia biasa duduk, ada secari kertas kecil. Tulisannya sederhana, miring, tapi rapi. Hari ke-7. Datanglah dengan niat, bukan karena hutang. Sinta menggenggam kertas itu erat, dan air matanya jatuh. Bukan sedih, melainkan karena kini ia benar-benar percaya bahwa janjinya bukanlah kebetulan. Hari ke-7 pun tiba. Langit mendung, udara Jakarta lembab, tapi hati Sinta justru terasa ringan. Ada getaran halus di dadanya, seperti seseorang yang sedang menuju takdirnya sendiri. Ia berdiri di depan lemari tua, menatap baju-bajunya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia mengenakan kebaya krem sederhana. Rambutnya disanggul rapi, alisnya sedikit dirapikan. Bukan untuk tampil cantik, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk menghormati janji yang ia ucapkan sendiri. Saat azan asar berkumandang, ia berjalan ke taman kecil tempat ia dan Darso pertama bertemu. Bangku tua itu masih di sana, di bawah pohon ketapang yang mulai meranggas. Beberapa anak bermain bola di kejauhan, tidak menyadari wanita muda yang duduk sendirian menatap jalanan kosong. Waktu berjalan perlahan. Langit makin gelap. Angin membawa aroma hujan kemarin. Hatinya mulai gelisah. Dia tidak datang. Mungkin aku memang terlalu percaya. Namun ketika jam mendekati pukul 17.57, langkah-langkah itu muncul. Dari ujung jalan, terlihat sosok pria berpakaian serba putih berjalan perlahan mendekat. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih dan bersinar. Tapi mata itu tetap sama. Tenang, dalam, menenangkan. Sinta langsung berdiri. Bibirnya bergetar. Pak Darso." Pria itu tersenyum, menangkupkan tangan di depan dada. "Neng Sinta, terima kasih sudah datang. Tidak semua orang menepati janji." Sinta hampir tak mampu berbicara. Ada gumpalan emosi di tenggorokannya. Namun ia tahu, inilah saatnya ia bicara dengan jujur. "Aku datang bukan karena hutang, tapi karena aku merasa ini bagian dari jalan hidupku." Darso mengangguk. "Neng sudah sembuh, bukan?" "Sudah," jawab Sinta lirih. "Dan sejak hari itu tidak ada satu malam pun aku tidur tanpa mengingatmu." Darso duduk di bangku, lalu menepuk sisi kosong di sebelahnya. Sinta duduk, meski masih menjaga jarak. Udara di sekitar mereka terasa berbeda. Tenang, tapi penuh makna. "Aku bukan siapa-siapa, Neng," ucap Darso lembut. "Aku bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang sakti. Aku hanya diberi sedikit izin untuk membantu mereka yang putus asa, tapi masih mau percaya." Sinta menatap matanya. "Kenapa aku? Kenapa kakiku? Dan kenapa kau minta aku jadi istrimu jika sembuh?" Darso terdiam lama sebelum menatap langit. "Karena dulu, aku juga pernah seperti Neng. Gagal, lumpuh, dipenuhi kemarahan. Sampai seseorang datang menyentuh jiwaku, seperti aku menyentuh kakimu. Dan aku bersumpah, jika diberi kesempatan hidup, aku ingin menyembuhkan dan mencintai seseorang yang pernah merasakan rapuhnya dunia seperti yang pernah aku rasakan." Sunyi menguasai sore itu. Hanya terdengar suara daun kering jatuh dan embusan angin yang lewat pelan. Di tengah keheningan itu, Sinta akhirnya bertanya lirih, suara yang nyaris pecah oleh rasa takut dan harap yang bercampur. "Lalu, sekarang bagaimana?" Darso menatapnya lama, dengan tatapan penuh kasih yang sulit dilupakan. "Sekarang aku di sini untuk bertanya," ujarnya lembut. "Maukah Neng menepati janji? Bukan karena terpaksa, tapi karena memilih." Sinta menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena ragu, tapi karena hatinya sudah menentukan pilihan jauh sebelum bibirnya sempat mengakuinya. Ia mengangguk perlahan. "Aku mau," bisiknya. "Tapi bukan karena kau menyembuhkan kakiku. Melainkan karena sejak kau menyentuhku, aku tahu hatiku juga bisa hidup kembali." Darso tersenyum, senyum yang pernah menuntunnya keluar dari jurang putus asa. Ia berdiri, lalu mengulurkan tangan.
Kalau begitu, mulai hari ini, kita tidak hanya saling menepati janji. Kita saling menemani hidup. Dan di bawah langit senja yang memerah, mereka berdiri berdampingan. Dua jiwa yang sama-sama rapuh, sama-sama terluka, namun kini dipertemukan oleh kepercayaan. Hari-hari setelah itu berlalu cepat. Sinta yang dulu merasa hidupnya telah berakhir, kini justru masuk ke bab baru yang tidak pernah ia bayangkan. Ia benar-benar menikah dengan Darso, pria yang dulu ia ejek sebagai pemulung bau karung. Pria yang dulu terlihat lusuh, namun kini menjadi suami yang menguatkan langkahnya. Mereka menikah secara sederhana di musala kecil tempat Darso dulu sering duduk berzikir. Tidak ada pelaminan mewah. Tidak ada tenda pesta. Yang ada hanya tawa tulus, air mata haru, dan doa-doa lembut yang mengalir dari orang-orang yang hadir tanpa undangan, melainkan karena cinta. Namun hidup tak pernah bebas dari ujian. Beberapa bulan setelah menikah, bisik-bisik mulai terdengar. Rekan-rekan Sinta di kepolisian mulai berbicara di belakang punggungnya. Sayang banget Polwan secantik itu nikah sama gelandangan. Mungkin dia kena guna-guna. Kasihan, mungkin traumanya bikin dia butuh sosok penolong. Sinta mencoba mengabaikan semuanya. Tapi bisikan seperti itu, pelan-pelan menyelinap masuk dan melukai hati. Hingga suatu malam, ia melihat Darso duduk sendirian di belakang rumah. Menatap langit, sambil menangis. "Kau kenapa?" tanya Sinta panik. Darso mengusap air matanya cepat-cepat, seolah malu ketahuan. Ia tersenyum, meski senyum itu goyah. "Aku bahagia, Sinta. Tapi kadang, aku merasa tidak pantas." Sinta mendekat, menggenggam tangannya erat. "Kau tidak tahu betapa besar kau mengubahku. Dulu aku hanya hidup, sekarang aku bernapas." Darso menatap istrinya lama, matanya penuh makna. "Tapi aku tidak bisa bersamamu selamanya, Sinta." Ucapan itu membuat jantung Sinta seperti terjerat. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Darso menarik napas panjang. Ia memandang langit malam yang jernih, seolah berbicara kepada bintang-bintang. "Aku datang bukan untuk tinggal, tapi untuk menyelesaikan tugas. Kau adalah akhir dari pengembaraanku. Janji yang kubuat kepada Allah sudah terpenuhi." Air mata Sinta langsung menetes deras. "Jangan bicara begitu, Plese." Namun Darso hanya tersenyum. Senyum yang menenangkan, namun menyakitkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sinta berdoa keras agar waktu berhenti. Pagi harinya, Darso tak bangun. Tubuhnya terbaring tenang, wajahnya tersenyum. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tidak ada keluhan. Seolah ia hanya tertidur, lalu kembali kepada Sang Pencipta. Sinta menangis, tapi tidak meraung. Ia tahu Darso bukan pergi, ia hanya pulang. Pulang ke tempat asalnya. Darso dimakamkan di dekat musala kecil, tempat ia dahulu membantu banyak orang. Tidak ada batu nisan mewah. Hanya papan kayu sederhana bertuliskan, "Darso bin Purnomo." Kembali dalam damai. Tahun-tahun pun berlalu. Sinta kembali berdinas sebagai polwan. Tetapi kini namanya dikenal bukan hanya karena kecantikannya, melainkan karena keteguhan hati dan ketulusan dalam setiap tugas. Banyak junior datang meminta nasihat darinya, tentang keberanian, keikhlasan, dan bagaimana tetap menjadi manusia meski memakai seragam. Di ruangan kerjanya, ada satu foto yang selalu ia pajang. Foto dirinya berdiri di samping seorang pria tua dengan janggut putih, mengenakan senyum paling tulus yang pernah ia lihat. Setiap kali ada yang bertanya, "Siapa beliau, Bu Sinta?" Ia selalu menjawab sambil tersenyum lembut, "Dia orang yang menyembuhkan kakiku. Tapi lebih dari itu, dia yang mengajarkan aku cara mencintai hidup." Dan begitulah hidup. Seringkali kita meremehkan bentuk cinta yang datang dalam wujud tak biasa. Padahal cinta sejati tidak selalu datang dengan wangi parfum mahal, gaji besar, atau gelar mentereng. Kadang cinta itu datang membawa karung di punggung, dengan kaki berdebu, dan tangan yang menyentuh luka paling dalam. Dan terkadang, dalam 5 menit saja,
Cinta itu bisa menyembuhkan segalanya.